Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Kristus adalah bagian terpenting dari Natal. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terlupakan di dalam Hadiah. Kisah inspiratif. Di budaya Barat,
Masa Natal merupakan saat untuk memberikan hadiah secara besar-besaran. Sebuah toko serba ada yang terkenal di dunia, setiap tahunnya menerbitkan sebuah katalog hadiah-hadiah yang mewah. Salah satu dari hadiah yang mewah itu adalah Zeppelin senilai $10 juta. Zeppelin adalah sebuah balon udara yang memiliki panjang 69 meter dan lebar 15 meter. Balon udara tersebut sanggup terbang selama 24 jam tanpa melakukan pengisian ulang bahan bakar. Hadiah seperti itu memang tampak mewah bukan main, terutama apabila kita membandingkannya dengan palungan sederhana di mana Allah mengirimkan hadiah, yaitu putranya. Kerap kali, ketika kita saling bertukar hadiah, hadiah dari Allah itu pun menjadi terlupakan. Kita dapat menghindari kealpaan ini dengan mengingat untuk memberikan sesuatu dari hati. Kita dapat diilhami oleh kasih dan rasa syukur, tidak hanya kepada orang-orang terkasih, tetapi juga terutama untuk Sang Pemberi Agung dari semua hadiah yang baik, yaitu Bapa Surgawi kita. Bahkan hadiah yang paling kecil dan paling murah pun dapat mengembalikan ingatan kita kepada kota Bethlehem. Di kota kecil itulah Allah memberikan hadiah kasih-Nya yang tak ternilai kepada dunia, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Bersama dengan setiap hadiah yang kita terima dan yang kita berikan, kita dapat mengucapkan kata-kata ini dari dalam hati, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Yohanes 3 ayat 16 menjadi salah satu ayat Alkitab yang paling dikenal oleh umat Nasrani. Ayat ini disebut sebagai puncak seluruh Injil Yohanes. Bahkan, ada juga yang menyebut ayat ini sebagai intisari dari Alkitab. Faktanya, Yohanes 3 ayat 16 sebenarnya lebih dari semua keistimewaan itu. Mengutip buku Benih Sabda, Renungan Injil sepanjang tahun tulisan Stefan Lex, ayat Alkitab tersebut merupakan puncak iman Kristen di mana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan pengorbanan luar biasa. Lantas, bagaimana bunyi Yohanes 3 ayat 16? Apa makna sebenarnya dari ayat tersebut? Simak pembahasan singkatnya. Apakah Anda yakin benar bahwa Anda mempunyai kehidupan kekal dan Anda pasti masuk surga ketika meninggal? Allah ingin supaya Anda yakin. Alkitab berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." 1 Yohanes 5 ayat 13. Bayangkan Anda berdiri di hadapan Allah saat ini dan Ia bertanya, "Mengapa aku harus memperbolehkanmu masuk ke surga?" Apa yang Anda jawab? Mungkin Anda akan kehabisan kata-kata. Apa yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Allah mengasihi kita dan menyediakan cara supaya kita dapat pasti akan tempat peristirahatan kekal kita. Alkitab menyatakannya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Sebagai permulaan kita harus mengerti masalah yang menghadang kita dari surga. Masalahnya adalah bahwa hodrat berdosa kita sedang menghalangi kita mempunyai hubungan dengan Allah. Kita adalah pendosa dalam hodrat dan dalam pilihan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebenarnya kita patut mati dan dikirim ke neraka. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Allah adalah kudus dan adil dan harus menghukum dosa. Namun Ia juga mengasihi kita dan menyediakan pengampunannya kita dari dosa. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18a. Yesus dibangkitkan dari kematian. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Jadi, jika kita mempertimbangkan pertanyaannya, bagaimana saya dapat pasti saya akan ke surga jika mati? Jawabannya adalah percayalah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan diselamatkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Anda dapat menerima kehidupan kekal sebagai anugerah gratis. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Anda dapat mengalami hidup yang penuh, yang bermakna sekarang juga. Yesus berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Anda dapat menghabiskan kekekalan bersama Yesus di surga. Karena Ia telah berjanji, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Jika Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan diampuni Allah, Anda dapat berucap doa sekarang juga. Kami salinkan sebuah doa sebagai referensi, dan harus dimengerti doa sendiri tidak dapat menyelamatkan pada hakikatnya sendiri. Hanya mempercayai Yesus Kristuslah yang dapat menyediakan pengampunan dari dosa. Doa ini hanya sebuah cara mengekspresikan iman Anda kepada Allah dan bersyukur padanya atas pengampunan yang Ia berikan. Ya Allah Bapa di surga, aku tahu bahwa aku telah berdosa terhadap Engkau dan memang layak dihukum. Tapi Yesus Kristus telah mengambil hukumanku supaya dalam iman padanya aku dapat diampuni. Sekarang saya mulai mempercayakan keselamatan jiwaku padamu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dan pengampunan-Mu, Bapa. Amin.
Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.